Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali dengan Muhammad Ridwan Rifai hadir kembali dalam podcast TVRI Bicara. Satu tema yang kami angkat hari ini sebetulnya sangat-sangat diharapkan informasinya bagi seluruh masyarakat, khususnya di Indonesia dan lebih teristimewa di Sumatera Selatan. Program pemerintah Indonesia berkaitan dengan perumahan. Nah, ini adalah program yang tentunya sangat bagus untuk kita pahami berkaitan dengan pembangunan 3 juta rumah yang akan diwujudkan untuk masyarakat Indonesia dan juga Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Di samping itu juga untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kami bahas hari ini dengan mengundang narasumber yang sangat-sangat berkompeten yang bicara mengenai kolaborasi. Judul kita adalah kolaborasi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pengembang program 3 juta rumah. Kita undang yakni Kepala Dinas yang orangnya sangat humble, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Haji Novian Aswardani STMM, IPM, Asian Engineer. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Cek. Wah, beliau ini orangnya sangat murah senyum. Nah, walaupun di belakang dia ini programnya cukup banyak yang harus digawi ke kata orang Palembang tuh ya. Nah, ini judul kita adalah kolaborasi Pemprov Sumsel. Ya. Jadi mewakili Pemprov Sumsel dan pengembang Siap. dalam mewujudkan program 3 juta rumah. Pertanyaan pertama, langsung to the point. Siap. Sejauh mana ini? Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan Ya. kepada TVRI Sumatera Selatan. Mm-mm. Hari ini saya bangga dan senang mengangkat tema hari ini tentang dukungan 3 juta rumah di Provinsi Sumatera Selatan. Baik dari sisi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pengembang itu sendiri. Ya. Jadi program ini adalah niat baik dari pemerintah pusat dari zaman Pak Presiden Prabowo dan linier sekali dengan visinya Pak Gubernur, Pak Jerry Manderu dan Pak Ci Ujang dalam visi misi RPJMD beliau bahwa dalam meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang output akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Iya. terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah. Nah, ini adalah satu program yang linear tadi katakan begitu, dan pemerintah provinsi juga punya peranan di sana. Siap. Nah, peranan yang seperti apa yang konkretnya hingga hari ini yang bisa dilakoni oleh pemerintah provinsi kita? Oke, makasih Cek. Jadi pemerintah provinsi sudah banyak yang kami lakukan atas arahan dari Bapak Gubernur. Pertama, backlog kita tuh cukup tinggi Cek di Sumatera Selatan, tapi kita tetap di bawah Pulau Jawa ya. Kita itu masih backlog kepemilikan itu ada masih di 348.051 KK di 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Jadi PR bersama, PR Pak Gubernur dan Pak Wali Kota serta Bapak Bupati dirembuk bareng kemarin arahan Pak Gubernur dengan surat Pak Gubernur untuk dukungan penuh terhadap program 3 juta rumah di Provinsi Sumatera Selatan ini yang sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Itu yang terakhir itu SKB 3 Menteri namanya Cek. Sekali ya. Jadi di SKB 3 Menteri itu pemerintah memberikan subsidi dan keringanan biaya pajak lah nol. PBHTB dan PBG-nya. Jadi kalau PBG bangunan itu ada biaya biasanya pemerintah daerah, nah atas kebijakan dari pemerintah pusat dan sudah nyambung linear dari pemerintah kabupaten kota atas instruksi dari Pak Gubernur Ya. dan sudah dilakukan itu oleh 17 kabupaten kota dan hari ini sudah berjalan dengan baik. Artinya masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam ngurus PBG-nya itu gratis Cek. Tidak dipungut biaya itu. ya. Ya. Terus PBHTB itu balik namo segala macam itu Cek. Nol juga. Nol juga Cek. Wah. Tapi khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kita ada subsidi silang Cek. Nah, berpenghasilan rendah tuh batasannya kategorinya apa tuh? Kalau zona kita ini maksimal
penghasilannya itu 8 juta per tahun loh, lama tuh, Cek. Setahun Iya, 8 Cek. juta. 8 juta. Berarti kalau bagi 12 Ya, ada Kecil, Cek. kecil 500 Kecil, 600 ya. Iya. 600 sampai 610 ya. iya. Lebih kurang ya. Iya, Cek. Sebulan. Bulan, Wah, Cek. masih memang rendah betul. Rendah penghasilan. Jadi, Dibandingkan dengan kebutuhan ekonomi sekarang. iya. Apalagi kalau di perkotaan. Sangat rendah sekali Kalau ya. penghasilannya itu rendah nih, Cek. Jadi kita pemerintah hadir. Makanya itu saya bilang kepada teman-teman pengembang itu, dalam hal instruksi niat baik bersama ini, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan dibohongi. Maksud aku, Ya. kalau dia dapat subsidi, kasih subsidi. Iya. Katakan apa adanya. Iya, jangan kayak pas dia administrasi tidak disampaikan. Ya. Seolah-olah pemerintah tidak hadir di situ, Cek. Padahal pemerintah sudah memberikan subsidi, memberikan keringanan, kemudahan. Ya. Itu, Cek. Inilah tujuan mulia dari pemerintah Indonesia yang dengan program ini mengedepankan kehadiran pemerintah di masyarakat Iya. dalam sektor perumahan. Karena image perumahan ini kan mahal dari dulu. Ya kan? Iya. Kayaknya hanya orang-orang mampu saja yang mampu beli rumah. Beli rumah. Nah, di sini pemerintah yang mewujudkan itu seperti itu ya. Iya, benar Nah, banget. melalui dukungan dari pemerintah daerah juga ini follow up-nya seperti itu. Nah, sekarang posisi pengembang. Ya. Di mana ini posisi pengembang berkolaborasi dengan Pemprov untuk mewujudkan ini? Oke. Jadi Cek, kita ini Sumatera Selatan ini ada sekitar 400 pengembang itu. 400. Yang aktif itu sekitar 200 pengembang. Jadi asosiasi-asosiasi pengembang yang ada di Provinsi Sumatera Selatan itu seperti RE, Apersi, Pengembang Indonesia, Apexindo, banyak itu. Dan kami selalu bersinergi itu. Saya memberikan pemahaman terhadap kehadiran pemerintah. Intinya pemerintah itu mempercepat untuk kebutuhan rumah khususnya masyarakat MBR. Di mana fungsi pengembang di situ? Pengembang untuk memberikan informasi yang real, Cek. Jadi misalnya dia ada rencana pengembangan perumahan khusus MBR nih misalnya. Jangan diinformasi cina, Cek. Ya. Agak tahu-tahu daerah banjir, Cek. Jadi masalah baru itu bagi pemerintah. Ya. Jadi pengembang juga sudah kami berikan bahwa pemerintah daerah akan memberikan informasi tata ruang yang sejelas-jelasnya. Mana yang sesuai tata ruang itu merupakan daerah permukiman pengembangan perumahan. Jadi pada teman-teman pengembang juga saya sudah membuat surat Pak Gubernur itu kepada kepala daerah untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada pengembang. Jadi jangan salah investasi, Cek. Kaget. Tiba-tiba lahan baku sawah nak jadi tempat perumahan. Nggak cocok. Nah, banjir, Cek. Kasihan untuk generasi kita berikutnya nih. Maka itu kami mohon pengembang juga untuk mencari informasi. Kami sudah memberikan ruang. Jadi investasi para pengembang ini tidak sia-sia, Cek. Seperti kita Kota Palembang ini kan tanah udah susah, Cek. Susah. Mahal. Jadi minta dulu informasi ke Pemkot, ke Pak Wali Kota Palembang, Dinas PUPR-nya atau di DMPTSP-nya, baru dapat lokasi pengembang mana yang boleh untuk di pengembangan perumahan. Apa ini semua informasi ini, Cek? Harapannya ke depan pengembangan permukiman ini jadi permukiman terpadu yang sehat, Cek. Dipantau oleh pemerintah. Sebab di situ pengembangan permukiman itu banyak permasalahan, Cek. Sampahnya, Cek. Air bersihnya, Cek. Apalagi, Cek? Ipalnya, Cek. Nah, disinilah kalau sinergi pengembang dengan pemerintah nurut sesuai dengan insya Allah untuk generasi berikut tumbuh permukiman yang sehat, Cek. Ya, artinya tidak asal membangun, Iya, tidak jangan. asal memetakan, Iya. tapi ada kolaborasi di situ, Iya. menentukan titiknya Iya. yang betul membuat satu area kawasan pemukiman baru Yang sehat. berkualitas dan sehat. Iya, benar, Itu Cek. ya. Iya. Ya. Nggak mungkin provinsi tahu di mana titik yang bagus kalau tidak kolaborasi ya Iya. dengan pemerintah kabupaten kota. Kota, benar, Kemudian Cek. nggak mungkin juga kalau tidak ada sinergi dengan yang lain kan Iya. gitu. Nah, ini pengembang nih Ruth
ini kan kolaborasi nih. Heeh. Pemprov tuh rutin berkomunikasi dengan para pengembang untuk menentukan, untuk memantau pelaksanaannya, pembangunan, kemudian reportnya seperti apa. Alhamdulillah Cek, Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan surat keputusan Gubernur tentang Forum Jakon namanya, Forum Jasa Konstruksi. Di situ ada peran pengembang Cek. Jadi aku juga sudah buat grup WA khusus pengembang. Jadi di situ komunikasi dua arah antara pemerintah dan pengembang, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten itu sudah berjalan dengan baik Cek. Maka kemarin tuh ada pengembang Cek, nah minta tolong lah Pak Adis, kami nih beli tanah aja kan, daerah Banyuasin lah itu kan. Pas kulihat nggak pacak aku nolong kamu ini daerah lahan baku sawah, nggak pacak kamu. Nggak pacak juga kamu nak nyuruh wong kabupaten nggak pacak, ini nggak boleh. Maka dari awal kau mencari dulu informasi yang tepat di mana daerah pengembangan perumahan di wilayah kabupaten kota itu, sehingga investasi kamu tuh tidak sia-sia aja kok. Dan yakinlah bahwa tata ruang itu niat baik jangka panjang Cek. Ya, tuh. Ya karena harus dipetakan. Iya, Tata ruang ini harus diprediksi dia ke depannya seperti apa. Nah, ini kan kaitannya dengan tadi dikatakan adalah penempatan dari sisi lokasi, kemudian dari koordinasi dan kolaborasi dengan pengembang. Di sini bagaimana ya kita dari dinas provinsi itu menstimulir untuk kabupaten kota seperti apa agar mereka juga berkolaborasi untuk di daerah-daerah seperti itu. Jadi teman-teman pengembang ini saya pertemuan rutin itu. Di pertemuan rutin di situ saya sudah membuka diri dan menyiapkan ruang para teman-teman pengembang. Saya sudah pernah bilang kepada seluruh asosiasi pengembang di Sumatera Selatan itu, mari kita satukan mindset bahwa kami hadir sebagai pemerintah provinsi ini jangan lagi berasumsi seperti yang dulu, bahwa kami sekarang berpikir arahan Pak Gubernur itu bahwa Bapak dan Ibu itu membantu pemerintah menyediakan perumahan. Nah, jadi Bapak jangan takut-takut bertanya dengan kami. Kami akan memberikan solusi sesuai dengan ketentuan. Jadi investasi Bapak juga tidak salah investasi. Di beberapa kabupaten kota, memang teman-teman pengembang ada banyak catatan-catatan yang kami juga terus dorong untuk berkolaborasi, koordinasi dengan pemerintah kabupaten kotanya, sehingga fungsi pengembang itu dapat berjalan dengan baik dan fungsi pemerintah daerah itu juga berfungsi dengan sangat baik Pak. Maka kalau kata Pak Gubernur tuh ini nih niat baik nih. Iya. Ngapa udah kita kolaborasi? Aku tahu kamu nyari untung, cuman jangan Zamanlah wajar, jadilah banyak pahalonya juga ini. Iya. Itu. Kalau Pak Gubernur lu, aku masih ingat istilahnya itu, kalau nak masuk surga tuh ngajak-ngajak. Nah, itu lama itu maksud Pak Gubernur. Karena beliau tuh kalau ngomong itu, kalau masuk surga tuh ngajak-ngajak. Kalau dewe anda lemah. Iya, beliau kan ngomong itu. Iya, kalau dengan gaya khas di beliau. Kata beliau tuh kamu jadi pengembang tuh, memang jadi kontaktor. Temen ado situ nilai pahala besar, jadinya beda dengan kontraktor lain. Ada sisi syukur jadi kamu nolong wong, apalagi masyarakat MBR itu katanya. Jadi ibarat dikatakan bahwa dengan proyek perumahan ini satu sisi bisnis tidak dirugikan. Ya, bisnis mereka tidak dirugikan. Tapi juga jangan pula menggila keuntungan gitu. Ya. Artinya ada orang-orang yang berharap itu bisa dipermudah. Nah, 3 juta ini distribusinya kemana? Jadi program 3 juta rumah ini program pemerintah pusat itu 1 juta di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di daerah pesisir. Sumsel ada pesisir? Untuk sementara delenasi yang ditetapkan oleh kementerian itu tidak masuk kemarin tuh. Padahal kita ada 2 itu, daerah garis pantai, Banyuasin dan Kabupaten Oki. Maka kemarin aku sedikit second opinion terhadap keputusan Pak Menteri itu, tapi katanya ada solusi dimasukkan di delenasi daerah kabupaten di pedesaan katanya. Alhamdulillah itu dapat berjalan. Iya.
Karena kaitannya pesisir ini kan orang kan taunya Palembang tuh wilayahnya daratan semua kan. Iya. Padahal faktanya ada tadi ya. Ada Pak, ada garis pantai gitu Kak. Pantai itu membutuhkan mungkin ya kawasan baru untuk Justru cak itu disungsang cek. Nah, Itu kan di pucuk Banyu itu cek. Iya. Kalau tidak kita intervensi hadir pemerintah jadi kawasan kumuh itu cek. dan dia tersentralisasi di satu titik. Iya, di Padahal pinggirnya panjang gitu kan. Dan sangat berisiko terhadap lingkungan tidak sehat itu cek. Iya. Kalau tidak kita intervensi itu cek. Iya, oke. Nah, sekarang bulan April sekarang Mas. Bulan April. Sampai hari ini reportnya seperti apa? Sampai hari ini kayak dapat informasikan kalau di 2025 itu kita sudah kalau PBHTB itu dengan PBG itu kita sudah mengeluarkan dari laporan pemerintah kabupaten kota itu 19.568 izin yang gratis terhadap masyarakat MBR. Oke. Maka di sini Pak Gubernur kemarin berarti ada manfaatnya ini program itu kan. Iya. Berarti kan disambut masyarakat artinya. Iya. Alhamdulillah ujinya. Nah, ini kata Pak Gubernur yang PBHTB berapa? Yang PBHTB baru 9.949 unit yang sudah keluar. Ya artinya kan sosialisasi kita berjalan. Kata Pak Gubernur tuh. Kalau dia tidak katik, berarti kau tidak jalan. Iya, benar. Tidak nyampe informasi ini ke bawah. Kurang halu-halu. Ya, alhamdulillah nyampe sampai ke kabupaten kota. Memang ada beberapa kabupaten kota yang masih perlu kita dorong. Ya. Artinya pemahamannya bahwa hadirnya pemerintah ini untuk mempermudah terutama pemilikan rumah. Memang PBHTB ini kalau kata daerah tuh jatah dia di bet tapi kan kata Pak Gubernur kan buat gitu sama baik itu masyarakat miskin masyarakat kamu tuh lah. Bukan masyarakat Palembang misalnya di Oki katanya kan. Ya kan subsidinya untuk masyarakat Oki. Jadi dengan kata lain dapat mengurangi mengurangi pendapatan dikit. Tapi kan untuk rakyatnya tuh lah. Lah kan dapat duit seharusnya untuk rakyat. Iya. Sekarang ngurangin untuk rakyat juga nih. Nah, itu langsung. Bedanya cuma administrasinya, wae. Iya, administrasi ada yang jalur begini tapi goalnya tetap sama untuk rakyat. Iya. Kalau yang untuk rumah tidak layak huni itu kita di 2025 itu sudah terbangun itu 25.170 unit di 17 kabupaten kota. Jadi kita sudah masukkan 7,23% terhadap program nasional. 23%. 7,23%. Tapi secara nasional, Pak. Ya, bergoyor dong. Ya. Tapi ini juga sudah jalan dengan harapan dengan keterbatasan anggaran TKD daerah ini. Kata Pak Gubernur, kata alangan itu. Kamu pokoknya cari untuk nolong rakyat itu. Iya. Maka aku lagi nyari CSR ini, Cek. Nah, sama bank-bank perusahaan-perusahaan itu. Baru aku ujung itu CSR ini kan mereka juga punya punya kewajiban. Iya. Punya kewajiban untuk masyarakat sekitar memberikan benefit. Iya. Nah, itu seperti apa? Jadi Cek, alhamdulillah 2 tahun ini kalau dari pemerintah provinsi sendiri arahan Pak Gubernur itu seluruh BUMN BUMD khususnya itu tahun kemarin hampir 200 unit gitu. Jadi tidak pakai APBD itu, Cek. Memang dari teman-teman dari CSR BUMN. Dari Bank Sumsel, dari Jamkrida, dari Bank Mandiri, Angkasa Pura, dari bank-bank swasta yang ada di Sumatera Selatan. Alhamdulillah. Jadi kalau ada rapat forum CSR itu aku nak melok, Cek. Aku ngomong ke bahwa CSR kamu tuh selain untuk yang lain-lain, aku ada program yang mulia. Nah, Bapak Ibu nak bantu langsung kami hantarkan. Ini masyarakat yang berhak menerima. Nah, Bapak bantulah. Kami cuma butuh datanya, Kalau tadi misalnya rumah tidak layak huni Kota Palembang ini ada 3.000. Tahun ini terbangun 200, berarti kurang, Cek. Ya, jauh maksudnya. Ya, berarti ada pengurangan. Berarti kinerja kita ada, Cek. Ya. Nah, itu aku sama pemberi CSR. Jadi kami memastikan bahwa memang yang berhak menerima, Cek. Jadi tidak salah sasaran gitu tuh. Bantu kayak rumah wong yang lah rumahnya bagus, Cek. Berdosa 2 kali gitu. Rumah wong sugih tidak mungkin bangun. Ya, artinya begini, bagaimana cara pemerintah provinsi meyakinkan kepada forum CSR itu. Forum CSR itu
ini programnya, ini yang membutuhkan, ini datanya. Kami antar pulau aja. Antar pulau. Nah, Kami ini antar. kaki hasilnya tunjuk juga. Iya. Dan mereka kan butuh laporan yang real. Iya, benar, Cek. Itu namanya trust. Sebetulnya trust itu. Iya. Mereka percaya, sisip dikit, tambahnya lagi. Iya, banyak Bener, itu kan? nambah. Nah, ini masalah kepercayaan. Iya, masalah maka trust. aku ngomong sama kawan-kawan kita sebagai katalisator percepatan program. Silakan kita antar ke CSR ini ke memang yang masyarakat berhak menerimanya. Alhamdulillah berjalan, Cek. Nah, tahun 2026 ini kami mungkin dalam sebulan 2 bulan ini kami nak launching kayak mungkin undang TPRI juga. Boleh diundang. Kami nak lagi ngesei bang-bang sama forum CSR. Akunnya ada program bagus, jago. Ya, Kamu ya. rakyat langsung ini arahan Pak Gubernur tuh. Betul, dan itu memang betul-betul dibutuhkan. Kabar gembira nih bagi masyarakat berpenghasilan rendah tadi ya. Nah, kita ada menggait kerjasama untuk menentukan kriteria MBR nih dengan mungkin dari segi BPS dan sebagainya, kategorinya ada sinergi ya. Sinerginya tetap kita data sen tadi, Cek. Jadi data sosial ekonomi tunggal ekonomi nasional itu jadi pegangan, Cek. Jadi kami ini tetap berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota, dinas-dinas perkim di kota dan kabupaten. Kami sinergi biar indikator kinerjanya dapat, Cek. Jadi mana yang masuk data sen kamu masyarakat. Nah, kira-kira mana yang uji, Cek, tadi. Nak miskin, sangat miskin. Ya, nah, Cek terus, Cek. Iya, biar tepat sasaran. Iya, Biar itu tepat tadi. sasaran diharapkan kan Ya, gitu. alhamdulillah teman-teman dari CSR ini ya kami antarkan, Cek. Dan dia kan butuh administrasi laporan tuh, Cek. Jangan kayak katanya salah saudaranya lah. Ya. Seujon wong, Cek. Ya. Niat baik ini harus ya. harus diiringi dengan administrasi yang baik ini. Iya. Nah, alhamdulillah berjalan itu, Cek. Iya. Yang dikhawatirkan, mohon maaf lah ya. Tadi kata seuzon tadi kan. Iya. Kaget ataunya make namo wae. Iya. Jual ke lagi. Jual ke laki. Nah, itu yang harus itu. dipastikan, jangan sampai modus-modus seperti Ya. itu masih ada. Kalau nolong uang tuh nolongnya Nolongnya. iya. Nah, itu. Jangan kaget ada yang manfaatkan situasi. Benar, itu. Dan itu menjadi kontrol juga untuk program ini bagi distribusi. Nah, ini tadi dikatakan juga bahwa daerah kabupaten itu mempunyai satu peranan penting juga untuk mensupport program pemerintah turunnya pemerintah provinsi dan baru kabupaten kota dengan penyediaan fasilitas yang mungkin standarnya sudah bagus ya. Mak Mano kalau nak naftar. Dari dari kawan-kawan itu masyarakat yang khusus berpenghasilan rendah terutama di lingkungan kumuh ini, laporlah ke RT-nya. Ya, kaget Pak RT-nya ngomong ke Pak Lurahnya. Dari Pak Lurah itulah yang kaget bekerja sama dengan Pak Camat masukkan di data sen tadi, Cek. Yang benar kata Cek tadi, benar nih dia nih pemiliknya tidak. Kayak tahu-tahu dia numpang, Cek. Iya. Begitulah kita bangun, di mbak yang punya tanah tadi, yang dari tadi numpang. Iya, itu yang dikhawatirkan. Disewa kan cuma, Cek. Sudah itu. Nah, itu yang jangan terjadi gitu. Kadang itu modus lama. Maka kami Pak Ekti tolong pastikan Pak Ekti bahwa ini memang rakyat yang tempat kamu, wilayah kerja kamu memang butuh rumah dari pemerintah. Itu memastikan itu yang memang harus valid ya. Oh, valid, Cek, itu, Cek. Dan itu pernah, Cek, terjadi. Pernah Cek. kejadian? Pernah terjadi, tapi untung kami cancel. Oh ya, Pak Mano? Begitu ketahuan Tahu terakhir, ya? uangnya ini mana dipanggil rapat terakhir tidak datang. Ngapo jika kami tidak datang? Tanya-tanya dengan tetangga yang nerima juga. Rupanya dia itu numpang. Jika kami tidak baca. Ay, berhentilah. Kalau kamu numpang kasihan, bagus sih, kayak bagus kamu diusirnya yang punya tanah. Nah itu, Cek. Jadi memang memastikan bahwa itu memang hak milik Bapak. Walaupun suratnya cuma surat keterangan lurah, jika kami tidak apa-apa. Maka Pak RT peranannya penting itu, Cek. Ya. Jadi itu makanya melibatkan sampai ke level RT pun untuk mewujudkan itu memudahkan masyarakat. Karena masyarakat ini mohon maaf ya, mungkin level pemahaman, pengetahuan, pendidikannya juga yang di level bawah tidak. Tapi kami pernah juga malah Pak Gubernur. Kamu kalau datang rumah itu jangan pulo maksud kena buat sertifikatnya. Jadi dia uang tuh nak makan lagi sago nak kamu suruh buat sertifikat jadi Pak Gubernur. Jadi jangan terlalu kaku jadi Pak Gubernur. Jadi goalnya nanti rumah ini bersertifikat lagi ke arahnya.
rencana kami surat Pak Gubernur sudah beredar itu. Oh, lah, Kami minta sounding BPN. Kalau nggak pemerintah ini biar tujuannya sama kan akhirnya. Nah, BPN dengan program Pronanya itu minta langsung disertifikatkan. Langsung masyarakat. Nah, itu surat Pak Gubernur sudah kami edarkan ke Pak Bupati Berarti Wali Kota. memang total di sini ya. Iya, peran sinkronisasi. Berarti dukungan Pemprov Sumsel ini melalui Pak Gubernur dan dinas terkait juga sudah tetap memaksimalkan ini untuk mewujudkan dan mensukseskan dari program pemerintah Indonesia. Ada lagi yang disampaikan? Itu lagi itu. Ada program kami untuk lingkungan kumuh yang sehat, Cek. Nah, jadi kami sudah berkolaborasi dengan Bank Sampah. KG untuk program yang RTLH ini kami jadikan duta-duta sampah, Cek. Jadi KG kami siapkan dengan DLHP itu tempat sampahnya dibeli, Cek. Dibeli? Iya, dibeli. KG jadi bank sampah dong. Iya, jadi ada penghasilan dia, Cek. Selain lingkungan itu jadi sehat, dia buang sampah jadi teratur, dibeli oleh bank sampah. Itu program Pemprov atau sebenarnya program cuman idenya Pak Gubernur supaya itu rakyat yang kamu nolong rumahnya itu Pak ada penghasilan. Mana caranya? Jadi di samping penghasilan mereka dapat, lingkungan bersih. Lingkungan bersih kan secara tidak langsung dia sadar nih, Cek. Nah, dapat duit dia dari bank sampah. Nah, itu sudah kami kondisikan. Jangan, Cak, sekarang ada sebagian masyarakat mungkin anggapnya sampah buang sembarangan kan. Padahal KG ke depannya ini ada yang tadi kan bisa menghasilkan duit. Iya, menghasilkan duit, Cek. Minimal untuk sehari-hari lah ada untuk itulah. Jadi sebelum ini closing ini harapan kami ada dua arah, Cek. Dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Kami mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan itu kita sama-sama menjaga lingkungan di sekitar kita jadi lingkungan yang sehat dan bersih. Kenapa? Kalau arahan Pak Gubernur tuh modal lingkungan sehat dan bersih itu akan tumbuh generasi yang lebih baik dari kita hari ini. Dan berkualitas. Nah itu secara tidak langsung dia akan menjadi suatu generasi baru yang lebih baik. Nah, itu. Satu lagi tatanan hidup juga akan berubah mereka. Benar. Generasi berikutnya. Jangan-jangan nengok sampah langsung bercepet Nah, bersihkan. Langsung hidup bersih. Nah, itu yang mencetak generasi berikutnya seperti itu harapan kita nih itu, Cek. Oke. Baik, ini luar biasa nih. Setengah jam nih padat ini. Tidak terasa tapi obrolan kita ini dengan tema kita kolaborasi Pemprov Sumsel ini dan pengembang dalam mewujudkan program 3 juta rumah dan alhamdulillah. Ada waktu dikit enggak? Boleh dikit. Untuk pengembang ini. Kan tadi kesini. Ada pengembang itu. Mohon kepada para pengembang di seluruh Sumatera Selatan untuk dapat mendukung penuh program 3 juta rumah ini, berikanlah informasi yang sejelas-jelasnya terhadap lokasi investasi perumahan yang saudara bangun kepada masyarakat customer yang membutuhkan rumah. Bantulah percepatan proses kepemilikan terhadap khususnya masyarakat MBR. Dan jangan lupa Bapak Ibu berkewajiban menjaga lingkungan pasum yang sehat. PSU di lingkungan perumahan yang sehat itu menjadi tanggung jawab para pengembang sampai itu diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi kami mohon para pengembang untuk segera untuk berkolaborasi lebih intensif dengan kami baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sehingga pemenuhan kebutuhan rumah khusus MBR di Sumatera Selatan ini dapat berjalan lebih cepat lagi. Mungkin itu. Baik. Jadi ada tetap sinergi yang dibutuhkan. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan khususnya yang berkualitas, generasi ke depan yang lebih berkualitas lagi melalui tatanan pemukiman dan perumahan yang bagus, kemudian yang sehat ya. Oke. Terima kasih. Pak Kadis Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan, Insinyur Haji Novian Aswardani STMM, IPM, Asian Engineer yang sudah menjadi tamu kita kali ini. Mudah-mudahan TVRI Bicara dengan topik ini bermanfaat bagi semuanya. Mari kita ciptakan dan dukung bahwa program ini bagus sekali untuk masyarakat Indonesia, terkhusus Sumatera Selatan. Saya M. Rifai pamit dan sampai jumpa di lain kesempatan.